Offroad Racing 2014 atau yang lebih kita kenal dengan Speed Offroad. Putaran kelima yang diadakan oleh SMN sudah berakhir. Dan hal itu menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian dari Racing Offroad pada tahun 2014. Apa yang membuat pagelaran ini begitu cukup istimewa dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan lainnya. Nah, saat ini di pagi hari ini di teras Grand Studio Metro TV, saya Poppy Putri sudah ditemani oleh 3 orang narasumber. Yang pertama adalah GM Marketing dan Retail PT Gajah Tunggal Tbk. Dan sebagai salah satu penggagas SMN atau Sarana Media Nusantara, Bapak Arianto Noto Raharjo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Tetap semangat ya dengan 2 mobilnya ya. Oke, dan yang kedua adalah tentu saja sudah tidak asing lagi pereli senior dan juga offroader Indonesia, yakni Mas Rifat Sungkar. Apa kabar Mas Rifat? Baik sekali, terima kasih. Oke, dan yang terakhir adalah Mas Rizka Donaldsya selaku pembalap dari Trouble Industry. Dan kalau Mas Rifat dari pembalap Mitsubishi Fastron kelas Free for All, betul ya? Oke, pertanyaan pertama saya adalah kepada Pak Ari. Sebenarnya bagaimana sih Pak Ari kalau berbicara mengenai perkembangan dunia otomotif khususnya dari olahraga speed offroad itu sendiri di Indonesia? Mungkin speed offroad itu namanya sekarang balap offroad. Balap offroad, oke. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, terutama kalau dalam 4 tahun terakhir ini sungguh luar biasa. Dan tahun ini khususnya Sarana Media Nusantara yang digagas bersama oleh John Lynn Group, UTV Indonesia Club, Lupromax dan juga GT Radial, itu kami mencoba membuat dunia offroad yang semakin meriah ini tambah meriah. Ya. Jadi tahun ini Sarana Media Nusantara itu bekerja sama dengan Genta dan juga beberapa sponsor seperti Mitsubishi, ya, itu mengadakan Indonesia Extreme Offroad Racing Championship 2014 yang secara keseluruhan berlangsung 5 seri dan seri terakhir itu baru berakhir 2 minggu yang lalu. Jadi rangkaian keseluruhan acara sudah tuntas pada akhir bulan November yang lalu. Betul. Kalau boleh dilihat melalui pelaksanaan ini adalah awal mula tahun pertama SMN mengadakan balap offroad seperti itu ya? Pak Ari, ini bagaimana antusiasme dari para offroader, kemudian dari penonton sendiri dan lain sebagainya seperti apa? Tahun ini yang membuat balap offroad itu menjadi lebih meriah dan lebih luar biasa adalah kehadiran offroader yang sebelumnya belum jadi offroader. Sebagai contoh misalnya beliau-beliau ini ya. Rifat, ya, yang kita kenal selama ini kan sebagai pereli papan atas tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Lalu Mas Reza yang boleh dibilang pereli juga, ya, pereli juga sekaligus pengusaha. Dan kalau kita lihat ada beberapa drifter slalom seperti misalnya Emruli Armando, kemudian Demas Agil, ya, yang turut ambil bagian di ajang Indonesia Extreme Offroad Racing ini. Jadi ini satu hal yang baru pertama kali terjadi, boleh dibilang, karena biasanya kan kalau offroad itu ada sendiri. Offroader Indonesia papan atas, ya, lalu nanti ada peslalom, pereli gitu ya, pembalap touring. Tapi tahun ini balap offroad ini bisa menarik para offroader yang boleh dibilang aslinya bukan offroader gitu. Oke, mungkin beliau salah satunya. Apa yang membuat Anda jadi tertarik Mas Rifat sebagai pereli nasional cukup handal di Indonesia dan saat ini seperti banting setirkah untuk menjadi seorang offroader? Ya, sebetulnya kalau saya berkecimpung di dunia otomotif Indonesia, terakhir di kejuaraan rally saya tahun 2008. Sejak tahun 2008 saya pergi ke kejuaraan Asia Pasifik, kemudian WRC di Eropa, Rally Amerika dan lain-lain. Tapi saya nggak diam aja, kayak saya melihat perkembangan olahraga otomotif di Indonesia, khususnya saya menitik keberatan pada offroad racing. Nah, event ini betul-betul berkembang sekali karena industrinya juga jalan. Mobil-mobil di Indonesia juga banyak sekali penjualannya di kelas diesel atau double cabin. Dan saya berpikir bahwa saya ada relationship juga bersama Pertamina dan Mitsubishi. Kenapa kita nggak manfaatin ini sebagai suatu sarana untuk berprestasi? Dan akhirnya saya membuat satu keputusan yang cukup radikal, yaitu menggunakan Pajero Squad bermesin diesel untuk berkompetisi dengan, ya bisa dibilang average-nya 150 kendaraan di setiap eventnya. Dan sepertinya konsep itu berhasil. Kita sendiri tahun lalu 2013 jadi juara nasional dan tahun ini kita sangat kompetitif sekali untuk mengulangi lagi di 2014. Saat ini Mas Rifat menduduki sebagai juara 2 kelas Free for All, kemudian juara 2 Best Overall, seperti itu ya. Kemudian Mas Esa sendiri, awal mulanya mungkin hampir sama dengan Mas Rifat, adalah sebagai seorang pereli juga dan saat ini menjadi seorang offroader. Apa yang melatar belakangi? Awalnya start dari tahun lalu emang karena rally nggak ada offroad, masih banyak eventnya. Saya start dari tahun lalu sampai tahun ini
tahun lalu belum ada tim, sampai tahun ini saya bikin tim, itu Trup Industry. Oke, dan ini adalah mesin bawaan dari Ini Mas Eza. mobilnya Oke, Reza. apa yang sebenarnya inilah yang mengantarkan naik ke podium ya, Mas Eza, Ya, boleh dikatakan ya. seperti itu. Apa spesifikasinya, apa yang membuat begitu cukup istimewa, seperti apa? Nggak ada sih kalau tahun ini emang karena prepare tahun lalu kurang berhasil, tahun ini emang dari awal tahun kita emang udah start untuk lebih well prepare untuk persiapan. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali dan tentu saja pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.